Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richard Maulana Dava dengan NPM 24081 01057. Saya dari program studi informatika dan pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi konversi angka ke angka Romawi. Dan pada video kali ini dan pada video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ETS dari mata kuliah pemrograman lanjut. Langsung saja di sini saya ingin langsung menjalankan program yang telah saya buat. Dan di sini terlihat program berjalan dan tidak ada error. Dan di sini mungkin saya langsung tes saja angkanya, angka bebas. Mungkin saya mencoba angka 100 dulu. Dan di sini output dari program saya itu eh, langsung muncul lah untuk hasil dari metode iteratif dan juga metode rekursif. Dan di sini outputan dari keduanya itu sama. Kenapa bisa sama? Dikarenakan hasilnya emang sama, tetapi cara kerjanya itu beda. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan perbedaan dari metode iteratif dan juga rekursif. Untuk metode rekursif sendiri, cara kerjanya itu dengan cara dia menggunakan looping atau mengulang. Bisa menggunakan looping for, looping dual, dan juga while. Dia menggunakan looping secara terus-menerus hingga mencapai batas tertentu hingga mendekati selesai. Sedangkan untuk rekursif sendiri kebalikan dari iteratif. Dia tidak menggunakan looping sama sekali, tetapi dia menggunakan tapi dia tapi dia memanggil fungsi itu sendiri atau memanggil diri dia sendiri. Jadi dia memanggil diri sendiri hingga batas tertentu hingga mencapai mendekati selesai atau bisa disebut juga base case. Baik, langsung saja setelah saya menjelaskan dua metode ini, saya akan menjelaskan eh, program cara kerja program saya. Baik, langsung saja di sini untuk awalan atau header dan library yang saya gunakan di sini include bit stdc++.h. Kenapa saya menggunakan ini? Dikarenakan library ini eh, berfungsi eh, dia berisi dia berisi header semua header C++ standar seperti IOStream, string, string, vektor dan juga lain-lain. Dan sini ada using namespace std. Di sini berfungsi untuk ketika saya menggunakan cin dan cout, maka jika saya menggunakan fungsi using namespace ini, maka saya tidak perlu menggunakan tambahan itu std lagi. Jadi langsung cout dan cin. Baik, lanjut ke yang fungsi yang pertama di sini. Void print header. Di sini fungsi yang pertama di sini berfungsi untuk menampilkan awalan atau header dari program saya, yaitu angka aplikasi konversi angka ke Romawi dengan metode iteratif dan juga kursif. Dan fungsi ini tidak mengembalikan nilai, hanya menampilkan header atau awalan saja. Baik, untuk fungsi yang kedua di sini int get input. Di sini fungsi yang kedua ini berfungsi untuk validasi inputan user. Di sini untuk yang pertama di sini saya masukkan variable n dengan tipe data integer agar user eh, agar user memasukkan data dengan tipe data integer. Di sini saya memerintahkan user untuk memasukkan bilangan angka 1 hingga 3999. Dan sini ada looping while. Di sini n kurang dari 1. Di sini ada dua kondisi, yaitu pertama n kurang dari 1 atau n
lebih dari 3.999. Jika salah satu kondisi benar, maka tampilkan input tidak valid atau ulangi. Jadi di sini jika user masuki dua kondisi tersebut atau salah satu kondisi tersebut, maka user diminta ulang. Dikarenakan eh, angka 0 itu tidak memiliki angka Romawi, sedangkan eh, angka Romawi sendiri hanya berbatas sampai terbatas sampai angka 3.999. Baik, selanjutnya untuk fungsi yang selanjutnya di sini fungsi iteratif. Di sini saya mendapatkan string konvensi Romawi iteratif. Ini merupakan string dan di dalamnya di sini ada integer n atau inputan dari user. Di sini ada vektor dan vektor sendiri di sini mirip seperti array fungsinya, tetapi dia bisa bertambah atau berkurang secara otomatis. Dan di sini ada pair dan di dalamnya ada integer dan string. Apa itu pair? Pair itu adalah tipe data yang berjumlah yang di dalamnya ada dua tipe data yang berbeda. Sini saya bukan dua tipe data itu yang pertama tipe data integer dan juga string. Untuk integer sendiri untuk angka angka desimalnya dan untuk string sendiri untuk angka Romawinya. Dan di sini ada values. Values sendiri di sini adalah untuk di sini adalah nama dari variabel vektor yang telah kita buat sendiri. Di sini itu di sini saya masukkan dari angka 1000 hingga angka terkecil yaitu satu dari angka Romawinya sama angka desimalnya. Di sini ada string result. Di sini saya membuat string kosong yang bernama result. Result. Dan sini ada looping for. Looping di sini auto dan p di sini maksudnya di sini program akan membaca otomatis iterat. P di sini saya ingin jelas P dulu. P ini di sini adalah iteratif dan P di sini adalah maksudnya hmm, auto dan P di sini maksudnya apa ya? Dan P di sini adalah auto dan P di sini program akan otomatis membaca referensi iteratif yang telah saya buat tadi, bukan menduplikasikan data tersebut, tapi mengambil referensi dari yang telah saya buat sini. Jadi tidak akan error. Jadi sama dengan value di sini. Ini adalah looping while n lebih dari sama dengan p P titik first dan di sini ada P titik first dan P titik second. Dan di sini iteratif pertama dan iteratif kedua. Dan P first di sini merujuk kepada integer yaitu angka desimal dan untuk P second di sini merujuk kepada angka Romawi atau string sendiri. Dan di sini ada result plus tambah sama dengan P second. Oh, iya, saya menjelaskan n lebih dari sama dengan dulu. Sama dengan n first. Jika inputan user, maksudnya n itu kan inputan user. Jika inputan user lebih dari sama dengan iteratif pertama, maka jalankan result. Maka akan disimpan ke variabel result. Dan result akan menampilkan dan selanjutnya ada result. Setelah result itu kita tambahkan dengan p second sendiri tadi dan lalu kita kurangi lagi n kurang sama dengan p first tadi. Baik, lanjut ke fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi rekursif. Di sini fungsi rekursif itu di sini saya sama seperti tadi, tapi bedanya di sini dia kan kalau sebelumnya mengulang, tetap kalau di sini dia mengambil dirinya sendiri. Jadi semisal kalau saya masukkan angka 1008 deh dan di sini program akan membaca dari atas dari angka terbesar hingga terkecil dulu. Misal 1008 tadi, 1000 maka di sini menuju ke sini. N itu apa rekursif yang pertama di sini. N
lebih dari sama dengan 1000. Maka di sini angka Romawi dari 1000 sendiri adalah M. Maka M akan dimunculkan lalu akan ditambahkan dari N. Terus setelah itu kita setelah tadi 1000 langsung kita kurangi. Setelah kita munculkan M, maka 1000 akan dikurangi 1008 tadi akan dikurangi 1000, maka akan tersisa 8. Kita cek lagi, maka 900 akan cek lagi hingga ke bawah. Setelah kita menemukan 8 lebih dari sama dengan 5, maka tampilkan pi atau 5. Ang- angka angka 5 dari Romawi. Setelah itu kita apa namanya, kurangi lagi. 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Nah, di sini 3 sama dengan eh, 3 sama dengan lebih 3 itu lebih dari sama dengan 1, maka tambahkan 1. Dan setelah kita tambahkan 1, kita kurangi lagi. 3 dikurangi 1 maka 2. Terusnya hingga mencapai 0. Dan setelah mencapai 0 atau base case, maka program akan mengembalikan nilai. Maka akan diurutkan dari eh, nilai terbaru hingga nilai terbawah dan nilai ke atas ke bawah. Jadi dari nilai yang 1 hingga ke 1000 tadi, maka diurutkan hingga menjadi seperti ini. Nah, saya langsung tunjukkan saja tadi. 1008. Maka hasilnya M, P, dan 1111. Ya, gitu. Dan masuk ke fungsi yang selanjutnya di sini. Fungsi yang ini adalah untuk demo konversi. Ini untuk menampilkan outputan dari iteratif dan juga rekursif untuk membandingkan antara hasil output iteratif dan juga rekursif. Dan kita masuk ke fungsi yang terakhir atau int main. Di sini print header. Untuk print header untuk menampilkan header tadi. Dan di sini saya menambahkan variable char lagi, dan di sini ada looping do. Dan di sini ada demo konversi tadi, memanggil prosedur untuk panggil fungsi tadi untuk outputan tadi. Di sini saya menambahkan untuk bisa mengulang apa namanya, mengulang konversi terus secara terus, bisa memilih iya dan tidak untuk user. Jadi user bisa masukkan angka yang ingin konversi secara terus menerus. Jika user telah selesai, maka user bisa memilih angka bebas, memilih variabel bebas selain y y kecil dan juga y besar. Dan ini tampilan terakhir. Terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Mungkin seperti itu saja demo dari eh, aplikasi yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.